Tapi sebenarnya banyak juga yang kena, kadang-kadang sakit, batuk-batuk, ya suka. Banyak yang udah nggak ada sih, teman-teman bawahan saya umurnya gitu, banyak udah pada meninggal. Berapa banyak yang telah menjadi korban tanpa pernah menyadarinya, bernapas dalam kebohongan, mengira mereka aman. 255.000 bukan sekedar angka, tapi jiwa yang melayang. Ironis, material yang dulu dianggap sebagai keajaiban, kini jadi mimpi buruk yang mengintai dalam diam. Serpihan-serpihan kecilnya yang rapuh bisa berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat, menusuk paru-paru, menanamkan bibit penyakit yang mematikan. Bukan hari ini, mungkin bukan pula besok, tapi bertahun-tahun kemudian, ketika semuanya terasa baik-baik saja, penyakit itu datang dengan vonis yang mengerikan. Ya, semua itu berawal dari material yang kita kenal sebagai asbes, sebuah atap rumah yang umum kita jumpai di lingkungan kita. Bagaimana peran pemerintah? Kenapa asbes masih terjual bebas di Indonesia? Di luar negeri juga sebenarnya lebih dari 50 atau 60 negara sudah melakukan pelarangan. Persoalannya kenapa di Indonesia enggak, kan kayak gitu. Ini ada faktor politik. Ditemukan di tambang Yunani kuno sekitar 4.500 tahun yang lalu. Serat asbes disisir dan dipintal menjadi tekstil tahan api. Karena sifatnya tersebut, serat ini diberi nama amianthus, sebuah kata Yunani yang berarti tahan terhadap api. Asbes kuno juga ditemukan di Finlandia, di mana ia digunakan untuk memperkuat tembikar, yaitu kerajinan tangan tradisional yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, untuk karakteristiknya, asbes merupakan serat mineral yang terjadi secara alami. Ia ditemukan di bebatuan dan juga di tanah. Komposisi utamanya adalah silikon dan oksigen, serta sejumlah unsur lainnya. Serat-seratnya pun juga sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat kecuali melalui mikroskop. Mineral asbes terbuat dari serat yang panjang dan tipis. Oleh karenanya, dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu asbes serpentin dan amfibol. Serat asbes serpentin memiliki bentuk yang panjang dan keriting. Selain itu, sekitar 95% penambang asbes menghasilkan jenis serpentin. Terutama krisotil adalah bentuk asbes serpentin yang paling terkenal. Lalu pada serat asbes amfibol, bentuknya lebih pendek dan lebih lurus. Produk dari serat amfibol ini yaitu actinolit, anthofilit, amosit, crosidolit, dan tremolit. Nah, pada kasus ini, kita akan lebih berfokus pada produk serat asbes krisotil, karena sebagian besar dunia pakai serat asbes jenis ini. Selain itu, krisotil merupakan satu-satunya jenis asbes yang masih diperbolehkan untuk dipergunakan di Indonesia. Pada awal tahun 1800-an, produksi asbes modern telah dimulai ketika para pekerja di Italia mendirikan perusahaan manufaktur tekstil yang segera menjadi pemasok utama dunia. Produksi massal pun dimulai, menciptakan produk-produk seperti tali dan sampul buku yang terbuat dari mineral asbes. Pada tahun 1907, terciptalah teknologi baru yang disebut headset yang dipergunakan untuk produksi massal bahan bangunan tahan api. Sehingga pada tahun 1910, Amerika menjadi konsumen utama mineral asbes. Angkanya mencapai 43%. Hal itu pun karena ada beberapa bahan yang permintaannya cukup tinggi. Industri asbes juga masih relatif baru, itu pun berkembang pesat. Peningkatan besar dalam imigrasi menciptakan kebutuhan substansial akan perumahan, gedung-gedung publik, dan jalan raya yang mempengaruhi peluang baru bagi industri asbes. Puncak produksi terjadi pada pertengahan tahun 1970-an ketika hampir 25 negara memproduksi material tersebut dan 85 negara memproduksi produk dari material asbes. Di Amerika sendiri, produksi tercatat di 15 negara bagian seperti Arizona, California, North California, dan Vermont. Namun setelah produksi mencapai puncaknya, konsumsi asbes mengalami penurunan drastis. Hal itu karena kesadaran akan masalah kesehatan akibat asbes dan beberapa penelitian yang mulai mempengaruhi pasar.
Telah dibuktikan oleh banyak penelitian ilmiah bahwa paparan asbes dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Jika serat asbes terhirup, serat tersebut akan menempel di paru-paru. Serat ini tidak dapat dengan mudah dilepaskan atau diserap oleh tubuh, terutama karena ukurannya yang sangat kecil. Akibatnya, serat asbes menembus jauh ke dalam paru-paru. Hal yang paling umum menimbulkan penyakit yang disebut asbestosis, yaitu terbentuknya jaringan parut atau fibrosis di dalam paru-paru. Jaringan paru-paru yang membentuk fibrosis tidak dapat mengembang dan mengempis sebagaimana mestinya. Akibatnya, paru-paru menjadi kaku sehingga membuat organ tersebut tidak dapat mengembang dan mengempis dengan normal. Hal inilah yang mengakibatkan penderita asbestosis mengalami kesulitan bernapas. Selain itu, serat asbes yang terhirup juga bisa menimbulkan kanker mesotelioma. Ini adalah kanker pada lapisan paru-paru yang memerlukan waktu antara 20 hingga 40 tahun untuk berkembang. Namun umumnya berakibat fatal dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak didiagnosis. Hasil riset terkini juga menunjukkan kematian akibat asbes secara global mencapai 255.000 jiwa per tahun. Awalnya saya belum percaya gitu ya Mas, karena saya belum merasakan gitu. Tapi tambah lama 2011 udah mulai ngerasain batuk-batuk. 2012 tuh baru parah gitu sampai berbulan-bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Saya minta dirujuk ke penyakit dalam dicek di lab, di rongsen positif kena paru. Pada awal tahun 1970-an, setelah karyawan mengajukan tuntutan hukum, perusahaan asbes mulai mencantumkan peringatan dan peraturan pada produk yang mengandung asbes. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1970 yang menggolongkan mineral tersebut sebagai polutan udara berbahaya. Setelah lebih dari 1 abad, tepatnya di tahun 2002, penambangan mineral asbes dihentikan di Amerika Serikat. Dan untuk di Indonesia sendiri, dalam peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya beracun atau B3, jenis asbes krisotil masuk kriteria B3 yang dipakai dalam proses revisi PP ini. Sejumlah pihak mendorong agar krisotil dilarang untuk dibatasi penggunaannya dan disiapkan penghapusan bertahap. Selain itu, LSM Jaringan Indonesia Larang Asbes sudah mendesak pemerintah untuk menghentikan impor asbes dari tahun 2012. Tapi nyatanya, hingga saat ini penggunaan asbes masih terus berlanjut. Luar negeri juga sebenarnya lebih dari 50 atau 60 negara sudah melakukan pelarangan. Persoalannya kenapa di Indonesia enggak, kan kayak gitu. Ini ada faktor politik, ekonomi yang pasti yang terlibat di sini. Ini kan mayoritas asbes, material asbes itu impor gitu ya. Jadi dari proses impor berarti kan bea cukai, terus masuk ke Kementerian Perdagangan, masuk ke industri. Jadi mayoritas itu digunakan oleh masyarakat bawah malah. Kenapa sasaran atau market dari atap asbes bergelombang ini masyarakat miskin? Ya mereka kurang akses, itu satu. Yang kedua, ini murah gitu ya.